Wendy. Halo Bang. Dan saya nggak nyangka juga. Aduh. Aku lebih suka cowok yang humoris ketimbang lihat tampang. I'm from Chicago. Wow, Chicago. Yeah, I'm student. Jurusan tuh apa ya? Senior high school. By the way, I wanna tell you something. Oke. I know you. Really? Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 2 tahun kita tidak bersua. Lama sekali. Sejam aja belum. Jangan diomongin dong. Jangan diomongin dong. Saya cuma geser ulang dari Iya. sana sini. Jangan dibongkar semua. Keceplosan kamu. Anggaplah beda hari. Pertanyaannya cuma satu. Di saat yang lain sedang ngobrol. Anda ngobrol apa barusan? Ya Allah, ya Karim. Mbak Kekok ketemu lagi dengan saya Mbak Hasan dan juga anak buah saya ini. Kita akan bertemu dengan Mbak Kekok yang ada di rumah menggunakan aplikasi Ome TV untuk bisa bersilaturahmi, ngobrol, tanya jawab satu sama lain dan saling menghibur. Siapa tahu kan ternyata Mbah bisa terhibur sama kalian dan kalian juga bisa terhibur sama Mbah dan teman-teman di sini. Jadi langsung aja kita mulai silaturahmi kita di praktek online Mbah Hasan kali ini. Wendy. Halo Bang. Assalamualaikum. Ya, kepencet dia bergerak. Nah, ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wendy Cagur. Dengan siapa? Serius? Serius? Serius deh. Serius? Astagfirullahaladzim. Bukan prank. Pakai skincare nih gue nih. Ini dengan siapa? Mas Wendy, aku sering lihat editan Mas Wendy yang pakai apa video India gitu, lucu deh. Ini yang edit. Ini yang namanya Uying. Dia yang mempermalukan aku. Tapi aku suka karena semua orang terhibur. Ini dengan siapa? Mbak siapa? Tapi cowok tapi dengan Cita di Cikarang, Bekasi. Oh, bukan. Siapa namanya? Cika. Cika. Citra. Oh, Citra. Ya. Mbak Citra kerja atau masih kuliah atau bagaimana? Saya kerja di sini. Oh, asli Kerja. Cikarang. Enggak, saya dari ini, campuran suku Jawa Bali. Oh. Bukan merantau kan? Memang tinggal di Cikarang kan? Merantau. Oh, merantau. Orang tua saya di Purwokerto. Oh. Iya. Di Cikarang kerja apa? Jadi saya profesinya ahli gizi. Oh, ahli gizi. Mantap. Ini tolong dong nih. Kurang gizi. Teman-teman saya kurang gizi semua Mbak Citra. Gimana ya? Cuma paling dua orang nih kelebihan gizi. Tapi 2 orang ini kelebihan gizi, tapi mereka pelit sama teman-temannya. Ini seru juga nih. Mumpung ada Mbak Citra, kita ngomongin masalah gizi nih. Asik juga nih. Biar badan kita terjaga secara baik gizinya dengan situasi sederhana misalkan gitu ya. Apa yang harus kita lakukan Mbak Citra? Kalau misal kayak nggak nafsu makan gitu misalnya. Misalkan itu kan kalau itu kan kita kurang nafsu makan kan akan mempengaruhi asupan
nutrisi, gizi dan segala Nutrisi. macamnya ke badan kita dong. Hmm. Nah itu efeknya Iya, akan seperti apa benar. nanti Mbak? Kalau setiap orang kan masing-masing beda ya, Kak. Jadi kalau misalkan jangan sampai kurang nafsu makan itu bisa membahayakan pertama ke lambung sih, yang pasti Betul. bakal kena kan. Ya. Kalau udah lambung itu udah masalah paling utama nanti bisa merembet kemana-mana, jadi komplikasinya gitu. Bener. Kayak teman saya juga. Kalau misalnya kalau sampai gizi buruk kan biasanya itu memang pembawaan dari hormon seseorang kayak gitu Mas Wah, saya Wendy. baru tahu nih. Maksudnya gimana tuh, Mbak Citra? Kok pembawaan dari Jadi ada hormon dari faktor gen, dari faktor usia kayak gitu. Jadi mempengaruhi apa ya, cara pola makannya dia kayak gitu sehari-hari. Makanya kalau di Indonesia kan misalnya kayak gini, Indonesia masih menerapkan sarapan itu pakai nasi misalnya kayak betul, gitu. Sebenarnya itu betul. kan tidak dianjurkan oleh WHO untuk mengkonsumsi nasi di pagi hari. Karena apa? Karbo itu kalau dikonsumsi di pagi hari justru akan membuat tubuh kita itu pencernaannya lama, Oh. metabolismenya. Seperti itu. Tapi Jadi mengakibatkan nanti seharian itu ngantuk kayak gitu, misalkan. ngantuk terus bego ya gitu ya. Iya bener kan? Bener. Tapi Kalau nih kalau Mbak, pagi hari sih lebih ya. lebih cenderung Kenapa silakan. gini Mbak Citra, ini baru aku alamin, maksudnya gini, aku kan workout, aku nge-gym hampir tiap hari, seminggu itu berarti 6 hari, Ya. Senin sampai Sabtu, let's say gitu. Hmm. Nah, tadi tiba-tiba personal trainer saya bilang kalau otot saya itu terlihat tidak berkembang seperti biasanya, artinya jadi kayak walaupun olahraganya berat, tapi dia tidak ngepam, jadi tidak besar gitu ototnya, tidak seperti biasanya. Oh, Nah, masa ototnya. masa ototnya, dia nanya ke iya. saya, makannya rajin atau enggak gitu, karena dia justru menyarankan saya untuk rajin mengkonsumsi makan, maksudnya makan, udah makan sebanyak-banyaknya supaya ketika olahraga kan ada sesuatu yang harus diserap oleh tubuh kita untuk jadi Dibentuk. energi. Nah, kalau misalkan Otot. kita kurang makan, akhirnya ya udah badan kita jadi terlihat seperti apa namanya, masa ototnya jadi jelek gitu kan. Nah, tadinya saya nggak mau sarapan nasi, Iya, Mbak. iya. Tadinya saya nggak mau sarapan nasi putih ya, karena saya lebih sukanya kan, jujur ya, karena saya udah lumayan lama di luar negeri, saya nggak suka nasi putih, saya sukanya nasi uduk. Emang pagi. Enggak. Jadi gini, sebelumnya saya makan roti. Itu nasi putih yang ditambahkan dengan santan berarti. Oke, lanjut. Jadi maksud saya gini Mbak Citra. Jadi artinya gini, ketika saya makan roti, saya harus mengkonsumsi minuman energi untuk latihan. Iya. Nah, biasanya kalau saya mengkonsumsi roti, tiba-tiba saya akan kena asam lambung karena ternyata saya harus kena nasi di pagi hari untuk bisa minum minuman energi itu supaya saya bisa workout dengan baik. Nah, solusinya gimana nih Mbak? Kalau saya nggak makan nasi, saya asam lambung. Tapi kalau olahraga saya butuh minuman itu supaya badan saya tuh seger dan kerasa semangatnya gitu, karena kan minuman energi gitu. Kalau menurut Mbak Citra gimana? Iya. Gini Mas Fendi, sebenarnya kalau mau workout itu yang bisa kayak binaragawan ya, untuk membentuk massa otot itu yang dipentingkan itu adalah sumber protein. Oh. Kayak Jadi daging, ikan. sumber protein daging, telur. Biasanya kalau orang kebanyakan yang mau melatih massa otot itu mereka tuh lebih banyak konsumsi protein kompleks di telur biasanya. Oke. Berarti saya Jadi harus sumbernya protein gitu ya. Iya.
Nah, Iya, protein, high protein. saya Jadi udah pernah minta kenapa? ke istri saya, minta telur, minta daging, minta ikan, terus akhirnya jadinya ribut. Akhirnya jadinya bukan sumber protein, jadi sumber masalah. Ya. Ya, Gimana tuh? kami Tapi pertanyaan saya gini. kan Pertanyaan saya gini, Mbak Citra. Apakah betul kalau kita makan malam gimana? itu tidak baik buat badan kita? Hmm. Makan nasi malam. Makan malam dianjurkan sebelum jam 8. Oh. Eh, Kenapa dianjurkan sebelum jam 8? sebelum jam Kalau 8? Walaupun nasi. jadi walaupun nasi nggak apa-apa. Kenapa? Karena pencernaan di malam hari itu kita dianjurkan 3 jam sebelum kita tidur itu sudah harus berhenti makan. Kayak gitu. Supaya Jadi badan kita kalau bisa misalkan istirahat ya, atau ngolah. Iya benar, pada saat tidur itu makanya tidak boleh dianjurkan habis makan langsung tidur brek gitu, langsung walaupun hanya sekedar baringan di tempat tidur sambil telentang kayak gitu sama aja juga nggak boleh kayak Iya. gitu. Kalau sambil kayang boleh gak Mbak Citra? Jadi makanya Nggak boleh ya? Nggak boleh. Sorry. Kenapa nggak boleh? Saya kalau juga, kayak nanti yang saya dikasih tahu istri saya gitu. Pokoknya kalau habis makan lanjut, nggak lanjut. boleh langsung tidur. Nah, saya bertanya-tanya kenapa tidak boleh rebahan atau langsung tidur? Kenapa Mbak? karena itu tadi habis makan itu kan otot di perut, lambung kan lagi mencerna. Kayak mesin lah katakanlah. betul. Mesin. Kalau misalnya lagi bekerja terus tiba-tiba kita tiduran. Nah, sistem pencernaan kita itu akan berkontraksi dengan dinding lambung. Jadi kan pada saat kita posisi tidur rebahan itu kan dinding lambung itu kan di perut itu jadinya datar. Ya kan? Posisinya. Ya kan? Ya. Jadi si usus ini mencerna itu tidak secara maksimal. Nanti yang ada tuh malah yang dihasilkan itu gas asam lambung yang lebih tinggi gitu, Mas Wendy. Makanya banyak orang yang kena asam lambung itu karena saat dia habis makan pasti kebanyakan langsung tiduran. Iya, Jadi nggak betul. memperhatikan dulu sampai pencernaan kita tuh makan selesai tuh duduk gitu loh, jangan langsung baring gitu. Oke. Berapa Gitu sebenarnya. lama durasinya setelah makan untuk boleh rebahan? Minimal itu tadi aku bilang 3 jam. Tapi kalau misalnya paling cepet, kembali lagi ya sama sistem pencernaan masing-masing. Ada yang 2 jam sudah bisa cepet mencerna. Nah makanya orang itu pokoknya durasi saat kita makan itu nggak boleh 1 jam setelah makan tuh maksimal jangan tiduran dulu. Oke. Kayak gitu. Oke. Harus aktivitas kayak gitulah. Siap. Ini Supaya terima kasih bisa loh. maksimal dicerna. Terus Terima kayak kasih gitu, banget Mbak Kak Citra. Wendy. Ini informasinya luar biasa. Ini wah gift banget bisa ketemu Mbak Citra, ahli gizi. Yang kebetulan juga saya memang asam lambung saya aktif banget. Dan ternyata dapat informasi cuma gara-gara silaturahmi lewat Ome TV ini. Nah, tadi kan Mbak Citra udah ngasih dan pengetahuan. saya nggak nyangka juga. Oke, Mbak Citra kan udah Bener, aku ngeliat IG-nya Kak Wendy tuh lucu-lucu terima makanya aku kasih. semangat Terima sendiri. kasih. Nah, karena Mbak Citra udah Iya. ngasih pengetahuan buat kita dan buat yang nonton di Wendy Cagur Televisi. Nanti ini ditayangin di Wendy Cagur Televisi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Siap. Sekarang Yeay. aku gantian mau nanya Mbak Citra. Oke. Jawab ya, Mbak. Iya. Lebih pilih Iya. cowok pinter bohong tapi ganteng atau pintar nyari duit tapi biasa-biasa aja? Pincer nyari duit tapi biasa-biasa aja. Beneran nih. Iyalah, cowok ganteng itu. Aku lebih suka cowok yang humoris ketimbang lihat tampang. Mbak Citra ngomongnya jangan kenceng-kenceng, istri saya ada di sebelah. Pertanyaan kedua buat Mbak Citra.
Kapan Mbak Citra? Lanjut. Kapan Mbak Citra terakhir nangis dan gara-gara apa? Semalam. Gara-gara apa, Mbak? Semalam gara-gara apa ya, nggak maksimal di kerjaan. Pokoknya ada something yang buat saya ngerasa I have do something better than this, kayak gitu. Harus bisa lebih baik lagi. Wah, keren, luar biasa. Pressure-nya terlalu tinggi di pekerjaan Mbak Citra sehingga membuat Mbak Citra akhirnya sedih. Lumayan. Masing-masing kerjaan pasti ada pressure-nya ya. Bener. Cuman kadang saya itu iya, tapi harus enjoy. Makanya saya berusaha gimana cara biar mood saya itu terus baik gitu. Jadi nggak kebawa ke kerjaan, terus nggak mempengaruhi lingkungan kerja saya juga kayak gitu. Keren ini. Ngomong-ngomong udah punya pacar atau punya suami? Cariin calon suami dong. Dia nyari calon suami bukan calon sopir. Nanti siapa tahu yang nonton konten Calon ini suami yang siapa siap tahu. membimbing. Ya. Iya, calon suami yang siap membimbing dunia akhirat. Ya, bismillah. Siapa tahu nanti ada yang berjodoh, ada yang nonton. Nama Instagramnya apa? Biar nanti ditulis Amin, kalian. amin. Boleh. Boleh nih aku ya. Boleh. Apa nama Instagramnya? Nih, Instagramnya. Oke. Citra Lasmi 318. Wih, Mbak Citra, mohon maaf sebelumnya. Usianya berapa sekarang? Usianya seperempat abad. 25 mah. Masih muda lah. Tenang. Ayo, berapa? Seperempat abad ya 25 dong. Satu abad kan 100. 25. Ya kan begitu tadi. Bener. Ya. Dia kesenengan kayaknya. Tapi terima kasih loh Mbak Citra. Gila, nggak nyangka kan? Kita bisa dapet ilmu gizi loh. Ahli gizi loh. Ya, dijalanin ya, Mi. Biar cepet tidur. Jadi salah satu yang sering melakukan ini, makan setelah makan tidur, setelah makan rebahan itu, ya salah satunya gue, makanya asam lambung gue gampang banget kambuh. Tapi yang sering sarapan nasi di pagi hari, bukan gue, bukan lu. Aneh. Gampang ngantuk, gampang tidur. Iya. Sama Ajis 2 ibu. Barengan dah tuh. Sarapan. When you're gone. Hello. Hi. Where are you? I'm from Indonesia. Where are you come from? Oh, I'm from Chicago. Wow. Chicago. In Indonesia, there's a similar thing like Chicago. We call it Cisadane. Cisadane. Sungai ya. River in Indonesia. Cisadane. Yeah. What's your name? Wait, so many people there. Yes. This is my friend. Oh, okay. Yeah. What's your name? My name is Tasha. Hi Tasha. No, Tasha. Sasha. Shasha. Oh, Shasha. Yeah. I'm sorry if my English is not good. It's okay. It's okay. Are you a college student or work? Yeah, I'm student. Jurusan tuh apa ya? Senior high school. What are you study? What? Social. Social. Wow. Hey,
I want to know about the condition in Chicago during this pandemic. Oh, I don't know. It's getting worse, but I'm still in my home. Really? It's getting worse? So I didn't go out. So Since when? okay. By the way, I wanna tell you something. Okay. I know you. Really? Yeah, You're not from I know you. you're not from America, right? No, I'm from Indonesia. Kau menyakiti hatiku, kau menyakiti hatiku. Tapi kamu bisa bahasa Indonesia? Wait, it's no. Yeah, I can speak Indonesia. Really? Bisa bahasa Yeah, Indonesia? yeah. Bisa. Kamu tinggal di Indonesia? Wait, what is this? Iya di Indonesia. Di mana? Di Manado. Oh. Wait. Sebentar. Kamu bilang kamu kenal saya. Oke. Iya. Siapa saya? You write your name here when we televisi. What Yeah, I is thought that? you're from United States. Wait. It's real? For what? Gak apa-apa. It's okay. Tapi nama kamu beneran Sasha? Iya. Iya. Sasa. Sasa. Sorry. Sasa. Berarti kamu It's okay. kamu asli Indonesia atau ada mix? Asli Indonesia. Hah? Asli Indonesia beneran? Why? Aku lihat I kamu didn't look like Indonesian. kayak India gitu. Oh, what the? Oh, okay. Iya, aku Yeah. pikir kamu. So many people say that. Iya. Kamu kuliah atau sekolah? Jangan dibilang di Chicago ya. Sekolah. Sekolah. Kerjain. Ya ampun, gue udah gak bisa bahasa Inggris. Sasa. Iya, bikin gue stres. Tapi nggak apa-apa. Akhirnya kan gue jadi belajar bahasa Indonesia. Untung gue nonton DVD. Kan ada translatannya. Iya, kalau nggak Netflix kan suka ada bahasa Inggris gitu. Ini ya. Ini bakalan tayang di Wendy Cagur Kenapa? Televisi. Is it okay? Oh, what is that? Di channel YouTube-nya Wendy Cagur Televisi. Is it okay with you? Ya. Gak apa-apa ya? It's okay. Oke. Iya, nggak apa-apa. Kamu berapa bersaudara? Ya. Dua. Kamu mau jadi apa cita-citanya? Nggak tahu sih, kayaknya psikolog deh. Wih, Kayaknya. berarti sama kayak istriku. Tapi istriku berhenti di tengah jalan karena dia lebih memilih mencintai aku daripada kuliahnya. Lu ngapain lu? Lagi senangin. Maaf deh, aku penasaran deh. Maaf banget. Usia kamu berapa sebenarnya? Kenapa? Usia kamu berapa? Tahun ini 17. Wow. Sweet 17. Yes. Sweet 17. So Inggris gue jadi sekarang nih. Gara-gara Sasa jadi so Inggris nih ke bawah gitu kan. Berarti pengen jadi seorang psikolog. Kuliah kamu ada Iya, ada majornya ke situ. Maksudnya? Kamu sekarang udah kuliah atau enggak serius nih? Udah kuliah atau belum? Masih belum. Oh, masih belum. Belum. Ya kan 17 ada yang kuliah juga udah. Gitu. Tapi mau ambil psikolog. Baru mau tahun. Iya.
Oke. Kamu mau nanya apa ke aku? I don't know. I don't have a question. I Oke. think. Karena kamu nggak have a question, sekarang aku yang have a question. Sekarang aku akan Oke, bertanya, oke. kamu menjawab, oke? Okay. Okay. Aku tanya kamu. Oke. Pertanyaan pertama. Pilih pakai high heels atau cats? Cats. Why? Because nggak seribet high heels. Kamu orangnya simple ya? Iya. Iya. Kelihatan. Jadi kalaupun kamu dapet cowok, kamu juga pengen dapet cowok yang simple kan? Iya sih. Iyalah, jangan kamu pakai cats tiba-tiba cowok kamu pakai heels kan? Ketukar dong, jadinya ketukar. Oke, berarti ya setiap cewek kan punya style masing-masing. Tapi seru, sama. Kayak istri gue juga sama. Dia seneng pakai sepatu cats, nggak ribet. Karena kadang-kadang kalau pakai high heels, gue nggak suka. Gue nggak suka istri gue pakai high heels. Karena apa? Gue lebih pendek. Kalau pakai sepatu cats sama, setara. Tapi kalau dia pakai high heels, wah udah ketinggalan gue. Selanjutnya, makanan apa yang kamu cari pas kamu galau? Chocolate. Coklat. Berarti bener ya, coklat bisa bikin mood kita tenang. Itu yang kamu Maybe, rasain? maybe. Gitu. Iya sih. Tapi kamu sering galau apa enggak nih? Enggak lah. Ngapain? Cie. Jangan sedih dong. Nggak galau tapi kucek-kucek mata. Sedih deh. Iya dong. Oke, selanjutnya nyobain bungee jumping atau diputusin pas ulang tahun? Hah? I don't have a boyfriend, so bungee jumping. Oh, kode hashtag. Belum punya cowok. Siapa tahu nggak usah. Susah lu ngomong sama dia. Iya, ngomongnya bahasa Inggris. Gua aja bingung. Lagi elu. Iya. Berarti lu lebih milih untuk cobain bungee jumping ya, karena lu belum punya cowok ya. Tapi Iya. kalau misalkan suatu saat terjadi lu diputusin pada saat ulang tahun lu, kira-kira apa yang lu rasain? Nggak tahu sih. Kayaknya biasa aja. Soalnya aku belum pernah pacaran kan. Oh, jangan. Ya jangan. Kalau memang ya kan ada juga orang yang milih gitu kan. Aku nggak mau pacaran sampai misalkan usia segini, usia tertentu atau karir tertentu atau misalkan selesai kuliah baru pacaran misalkan gitu. Pencapaian tersendiri gitu. Keren. Nah, rencana kamu mau mulai pacaran usia berapa? I don't know. Gak tahu juga. Iya. Ya jalanin aja lah ya. Tipe cowok kayak gimana, Sa? Ya, dijawab nih. Ih, siapa tahu, Ya. siapa tahu yang nonton ini ada yang rasa klop sama lo kan kita nggak pernah tahu. Ternyata kita ngebuka jalan untuk kalian bertemu bersua. Ya udah 3 aja deh, tiga yang harus dipunya cowok itu untuk bisa dekat sama kamu. 1. Bisa bahasa Inggris. Maksudnya kayak biar nggak se apa tapi seenggaknya bisa bahasa Inggris. kan. Ya, paling nggak paham ya ngomong satu sama lain. Kedua, Yang kedua senyumnya manis. ketiga, I think I just have to. oh cuma 2. Aduh, mohon maaf nih. 2 syarat itu gimana ya? Adanya di aku lagi. Tapi mohon maaf, aku udah punya istri. Enggak, I'm just kidding, Sasa. Next question. Siapa nama teman sebangku kamu pas SMP kelas 2? Pas SMP kelas 2, Renata namanya. Wow, hafal. Berarti kamu 1 tahun duduk bareng sama dia? Hafal dong. 1 tahun duduk bareng sama dia? Iya, dari kelas 1 sama dari kelas 2 sama kelas 3 duduk sama dia. Oh, sampai sekarang masih bersahabat?
Enggak sih, beda sekolah kan. Oh, oke. Pas SMA-nya beda sekolah. Terus jarang ketemu sekarang? Iya. Jarang sih, kalau ketemuan jarang. Sah, aku penasaran deh. Kamu bisa Inggris kamu bagus banget itu memang karena kamu les atau karena memang kenapa? Gimana tuh? Karena nonton film kayaknya. Nonton film, dengerin lagu yang bahasa Inggris gitu kan. Oh gitu. Terus pernah les juga sih. Iya. Iya, aku sering nonton film tapi kenapa nggak bisa bahasa Inggris ya? Mungkin karena yang aku tonton film Mandarin. Beda bahasa. Oke. Ini kita berandai-andai. Pertanyaan selanjutnya. Kamu lebih milih muntah di depan orang tua pasangan kamu atau kebelet buang air pas macet di jalan tol? Kebelet buang air sih. Karena kamu nggak punya pasangan. Alasannya gitu pasti. Iya. Aduh ya ampun. Aduh lugu banget sih Sa. Tapi keren lah. Ya. Kamu lebih memilih itulah ya. Lagian juga kalau nggak enak juga ya. Muntah di depan pasangan. Nggak enak, orang lagi makan bareng sama keluarga lagi. Terus tiba-tiba muntah. Bagus. Kamu menjaga kesopanan berarti. Keren. Last question. Oke. Aduh, nggak punya pacar lagi ya? Oke, gini aja deh. Apa yang kamu mau ucapkan buat temen cowok kamu yang suka stalking Instagram kamu? Apa ya? I don't know. Nggak apa-apa lah. Teruskan perjuanganmu. Baik banget Sisa. Nggak usah sedih gitu dong, Sa. Kecolok ya? Iya. Gampang banget kecolok. Kamu mah enak bisa kecolok. Nah, aku gimana nih? Gak ada rambutnya. Ya udah Sasa, terima kasih banyak buat waktunya ya, seru-seruannya ya. Sehat selalu, pokoknya bahagia selalu. Cita-cita kamu tercapai dalam segala hal. Terus selalu dijaga sama Tuhan. Thank you ya, Sa. Salam buat keluarga ya. Oke, thank you. Bye. Bye. Wah, luar biasa sekali ya. Kena prank, Mbah. Kenapa? Gue deg-degan nih. Ini jangan-jangan yang nulis United States kru-kru kita juga nih. Karena dia nulisnya United States. Besok kalau tampilan gini kita bilangnya dari Jepang, percaya gak kira-kira? Ya udahlah. Iya. Tapi luar biasa di satu episode kali ini kita dapat informasi yang luar biasa, dapat pelajaran juga yang luar biasa. Don't judge book by its cover. Nah, benar. Kalau lagi mabuk jangan bawa koper. Nggak bisa ya. Ya udah kalau gitu Mbak kasih buat berarti hari ini ada Sasha dan juga ada Mbak Citra yang udah mau ikutan dan ketemu sama Mbak Hasan di praktek online kali ini. Sampai ketemu lagi di praktek online bahasan selanjutnya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.